Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kabarnya baik-baik Waalaikumsalam saja di rumah ya. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan meneruskan presentasi dari penelitian kualitatif dari mata kuliah penelitian kualitatif, yaitu model penelitian kualitatif berbentuk biografi. Adapun rekan-rekan saya ada Siti Nuraini, ada saya Calvin Dapa Pradana, dan ada Nurina Salmansur. Baik, presentasi pertama akan dimulai oleh Saudara Nuraini. Saya persilahkan. Nah, di sini pengertian kualitatif. Nah, pengertian adalah memahami dan mengerti serta berbuat menurut kerangka berpikir ilmiah untuk mencari kebenarannya. Nah, sebelum kita melakukan penelitian itu, kita harus menentukan kerangka berpikirnya dulu untuk mencari kebenarannya seperti apa yang mau kita teliti, kebenarannya kayak gimana, dan juga selanjutnya, penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkapkan gejala atau fenomena secara menyeluruh dan kontekstual serta mampu memberikan gambaran yang utuh tentang topik yang diteliti. Nah, di sini tuh kayak mengungkapkan gejala atau fenomena yang terjadi secara menyeluruh, itu kayak gimana terjadinya, dan juga memberikan gambaran topiknya itu kayak gimana untuk kita teliti itu. Nah, selanjutnya, nah, menurut Dwi Loka 2012-78 menyatakan bahwa penelitian kualitatif disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya, termasuk apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil yang diperoleh, dan disimpulkan penelitian. Nah, maksudnya itu, ya kita meneliti itu sesuai dengan fakta yang real berada di lokasi kita teliti, itu yang benar kayak objektifnya, terus hasil kesimpulannya itu benar-benar yang kita teliti itu kebenaran nyata gitu. Nah, terus kedua, penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala atau fenomena secara menyeluruh dan kontekstual dan mampu memberikan gambaran yang utuh tentang topik yang diteliti. Nah, iya, kayak tadi kita mengungkapkan gejala atau fenomena apa sih yang ada di tempat tersebut, di lingkungan tersebut itu kayak gimana, ada gejala apa gitu. Pokoknya sesuai topik yang diteliti, kita meneliti apa, nah kita sesuai dengan topik yang kita teliti gitu. Kayak misalkan kita neliti tentang perilaku organisasi. Nah, berarti kita neliti tentang perilaku organisasi berada di karyawan, perilaku organisasi kayak di PT gitu. Nah, lanjut. Nah, syarat penelitian kualitatif harus jelas pendekatan apa yang digunakan. Terus jenis pendekatan biografi, fenomenologi, teori grounded, dan juga studi kasus dan etnografi. Nah, di sini juga pendekatannya harus jelas. Kita mau pakai pendekatan apa gitu, biar telitinya tidak membingungkan buat kita. Nah, terus juga tadi ada beberapa jenis pendekatan. Ada pendekatan biografi, fenomenologi, teori grounded, dan juga studi kasus dan etnografinya. Lanjut. Nah, di sini ada model penelitian biografi. Nah, namanya setelah populer di masyarakat, tetapi statusnya sebagai salah satu model penelitian kualitatif tidak sepopuler namanya. Kebanyakan orang telah akrab dengan biografi, namun tidak semua orang paham akan biografi yang merupakan salah satu model penelitian. Terus yang kedua adalah penelitian tentang seseorang serta pengalamannya seperti yang diceritakan kepada peneliti atau yang ditemukan dalam dokumen dan arsip. Nah, maksudnya ini peneliti itu menceritakan kejadiannya sesuai dengan yang ada
dokumen tersebut dan arsip tersebut, tuh sesuai faktanya pengalaman seseorang itu kayak gimana gitu. Terus Denzim 1989 mendefinisikan metode biografi sebagai studi yang menggunakan kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang. Nah, menurut Denzim itu juga, Denzim itu mendefinisikan metode biografi itu yang menurut kejadian di dokumen tersebut, kejadian hidup seseorang yang real gitu kenyataannya dengan kenyataannya. Terus sedangkan Creswell menggunakan beberapa jenis dalam penulisan biografi seperti biografi individu, autobiografi, sejarah hidup, dan sejarah lisan terhadap individu serta pengalamannya yang dituliskan dengan cara mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Nah, kalau Creswell itu juga dia sama ada beberapa cara menggunakan penulisan biografi seperti kayak biografi individunya, kayak biografi diri seseorang itu kayak gimana, terus autobiografi, terus sejarah hidup seseorang itu kayak gimana, terus sejarah lisan terhadap individu serta pengalamannya itu kayak gimana, seseorang itu pengalamannya kayak gimana gitu. Terus juga dituliskan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada sesuai faktanya begitu. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Kelvin Dapa Pradana. Diam. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian biografi. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap pengalaman menarik yang dapat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Peneliti menginterpretasi subjek seperti subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri. Ya, saya jelaskan mengapa demikian. Penulis itu menuliskan atau mengungkap hal-hal yang menarik dalam pengalaman yang dilakukan atau yang pernah dilakukan dalam hidup objek yang diteliti. Artinya, peneliti juga mengungkap hal-hal yang mempengaruhi atau yang mengubah hidup seseorang, seperti apa kejadian-kejadian penting atau pengalaman-pengalaman penting dalam hidup seseorang tersebut. Lalu peneliti juga menginterpretasi subjek seperti subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri. Artinya peneliti menuliskan bahwa ia merasakan atau ia menggambarkan bahwa penulis menuliskan seperti ia berada di dalam posisinya si objek peneliti atau pada seseorang yang sedang kita teliti. Lalu peneliti menginterpretasi subjek seperti subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri. Pada tulisan Safari Daud, biografi merupakan riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain, baik tokoh tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Sedangkan riwayat hidup yang ditulis sendiri disebut autobiografi. Ya, artinya penelitian biografi ini dituliskan oleh peneliti. Peneliti menginterpretasi subjek seperti subjek dalam posisinya dirinya sendiri. Biografi juga merupakan riwayat hidup atau tokoh yang sudah meninggal atau yang masih hidup juga bisa dituliskan. Sedangkan tulisan biografi ini ditulis oleh orang lain atau oleh peneliti. Nah, jika dia menuliskan diri sendiri, biografi ini disebut autobiografi. Aspek-aspek penting penelitian biografi ini yaitu aspek penting dalam penelitian ini adalah subjek penelitian memiliki satu atau lebih kejadian penting dan istimewa dalam hidupnya. Pada tulisan Safari Daud, biografi merupakan riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain, baik tokoh tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Bahan yang digunakan dalam metode biografi ini adalah dokumen
atau surat-surat pribadi, wawancara, tidak hanya dengan orang yang bersangkutan, tetapi dengan orang lain yang di sekelilingnya. Ya, kejadian-kejadian penting dalam hidupnya yaitu seperti, momen-momen, yang bisa, orang lain tuh terkagum-kagum atau bisa membuat orang lain termotivasi, seperti prestasi atau jalan hidup seorang presiden atau atlet sepak bola. Contohnya seperti, biografi Pak Jokowi, biografi seorang pembalap Valentino Rossi, ataupun biografi seorang atlet pesepak bola Cristiano Ronaldo. Nah, itu merupakan, salah satu kejadian penting, bagaimana ia mengawali karirnya, perjalanan hidupnya, hingga membuat orang lain terkesima, terkagum, atau membuat orang lain termotivasi, hingga menginspirasi orang lain menjadi hidup, lebih baik dari yang kita lihat dari biografi tersebut. Ya, jadi dituliskan, bisa orang yang masih hidup seperti atlet yang kita jumpai, Cristiano Ronaldo yang masih hidup, atau yang sudah meninggal seperti Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno, itu pasti masih ada biografinya walaupun ia sudah meninggal. Dengan cara apa? Ya, dia dengan cara mencari data-data atau dokumen-dokumen, eee, yang berada di internet ataupun yang berada di lingkungan keluarganya, dengan cara validasi atau mengetahui kebenarannya, yaitu, mempertanyakan kepada keluarga yang bersangkutan atau orang-orang yang mengenal, bagaimana tokoh tersebut yang sudah meninggal kehidupannya selama masih hidup. Bahan ini yang digunakan yaitu dokumen, ya dokumen atau surat-surat pribadi. Bisa berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti ataupun orang lain yang pernah mewawancarinya, lalu bisa menjadi bahan acuan, dalam penulisan biografi. Ya, wawancara dengan orang sekelilingnya, yaitu digunakan untuk mengetahui, bagaimana informasi kebenarannya dan mengetahui sudut pandang orang lingkungan yang mengetahui langsung kehidupan nyata si tokoh atau objek yang sedang kita teliti. Di sini ada cara penulisan. Penulisan menjelaskan dalam tulisan secara rinci setting serta konteks kapan kejadian-kejadian penting tersebut terjadi. Menurut Densin Leikon 1994, studi biografi dituliskan oleh orang lain. Studi yang menggunakan kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang. Sedangkan Creswell menggunakan beberapa jenis dalam penulisan biografi seperti biografi individu atau autobiografi, sejarah hidup, dan sejarah lisan terhadap individu serta pengalamannya yang dituliskan dengan cara mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Ya, begitu, ada beberapa cara penulisan, yaitu menggunakan kumpulan-kumpulan data atau dokumen. Jadi, setelah kita mendapatkan dokumen tersebut, sang penulis, mendeskripsikan kejadian-kejadian, yang terjadi pada hidup seseorang. Nah, data-data itu bisa berupa, sejarah hidupnya, sejarah lisan, atau autobiografi yang pernah ditulis oleh si objek sendiri gitu. Jadi itu merupakan menjadi bahan atau, eee aspek utama, komposisi utama dalam penulisan, lalu dideskripsikan kembali oleh penulis. Tahapan-tahapan dalam biografi Densin 1998, peneliti memulai dari pengalaman objektif dari perkembangan seseorang, yaitu ada dari kanak-kanak, remaja, atau dewasa. Peneliti dapat memulai studi biografi dengan serangkaian pengalaman yang objektif dari kehidupan seseorang. Pengalaman berupa tahap perkembangan seperti masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa awal, sampai masa usia lanjut atau berdasarkan pengalaman yang unik, khas, dan luar biasa. Ya, ini pengalaman-pengalaman selama ia hidup gitu, dari tahapan ia lahir hingga ia meninggal, dari dia anak-anak, remaja, sampai dewasa.
Lalu mencari data relevan, mencari dan menggali data-data yang relevan, materi biografi yang konkret dan kontekstual dengan metode wawancara. Jika subjek masih hidup, maka dapat langsung diwawancarai. Namun jika subjek sudah meninggal dunia, penggalian data dapat dilakukan melalui informan, orang yang mengenal subjek dengan baik. Ya, mencari data yang relevan itu atau menggali data bisa dicari, digali dari orangnya langsung, ataupun kita bisa menggunakan data yang pernah ada dari penelitian orang lain, lalu kita deskripsikan kembali, atau penggalian data dengan orang-orang sekitar. Mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurina Salmansur. Baik, Vin. Baik, saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh Kevin sebelumnya. Yang ketiga ini pengelompokan data. Melalui data yang telah diperoleh, peneliti mulai melakukan pemilihan data. Data-data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema-tema spesifik yang mengidentifikasikan event-event atau pengalaman penting, unik, dan khas dari kehidupan subjek. Jadi setelah kita sudah melakukan mengetahui dari biografi si penelitinya, selanjutnya kita akan di sini mengelompokkan data. Itu di mana si peneliti itu kita sudah memilih data-data yang sudah kita peroleh nih. Itu di sini contohnya itu kayak event-event atau pengalaman-pengalaman penting, unik. Jadi kita masukin nih ke dalam data-data tersebut. Terus yang keempat ada eksplorasi data-data. Peneliti melakukan eksplorasi arti dari data-data, cerita-cerita sudah dipilih tersebut untuk mencari keterangan, kejelasan, dan mencari arti lain yang mendekati. Tadi kan kita sudah mengelompokkan data atau mengumpulkan data. Nah, yang di sini itu eksplorasi data. Jadi peneliti ini itu bisa mencari lebih dalam lagi data-data yang mungkin atau kurang jelas atau ingin dikembangkan lagi, itu dengan cara mencari cerita-cerita itu. Terus juga kejelasan dari arti arti dari data-data yang sudah kita kumpulkan tadi. Gitu. Lanjut, Vin. Yang kelima, mengaitkan arti yang diperoleh kepada struktur yang lebih besar. Peneliti mengaitkan arti yang diperoleh kepada struktur yang lebih besar untuk menjelaskan arti-arti yang sudah diperoleh pada tahap sebelumnya, itu tahap 4. Seperti yang dikaitkan dengan interaksi sosial subjek, isu-isu budaya, ideologi subjek, dan konteks sosio-histori subjek, serta mencari interpretasi dari itu semua secara keseluruhan. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan datanya, terus juga kita mengeksplorasi datanya lagi. Nah, yang terakhir ini mengaitkan arti yang diperoleh. Jadi peneliti bisa mengaitkan arti dari hasil penelitiannya itu supaya strukturnya lebih besar lagi gitu, supaya arti-arti itu lebih jelas lagi gitu. Seperti yang dikaitkannya itu di sini ada interaksi sosialnya, terus juga isu-isu budayanya, ideologinya, konteks sosionya, historisnya, terus juga interpretasinya gitu. Lanjut, Vin. Oke, jadi di sini ada kesimpulan dari penelitian biografi ini. Jadi penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan kerangka berpikir ilmiah untuk mengungkapkan gejala atau fenomena dan mampu menggambarkan topik yang diteliti. Metode penelitian biografi merupakan penelitian yang mengungkapkan pengalaman yang menarik yang dapat mengubah hidup seseorang. Biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Penulis menuliskan secara rinci
setting, serta konteks kapan kejadian-kejadian penting tersebut terjadi disusun dalam dokumen. Subjek penelitian dapat berupa orang yang masih hidup maupun sudah meninggal. Jadi kesimpulannya di sini itu sebenarnya biografi itu termasuk salah satu dari penelitian kualitatif. Jenis dari penelitian kualitatif. Jadi sebelum kita melakukan penelitian biografi, sebaiknya kita mengetahui nih biografi itu sebenarnya penelitiannya tuh seperti apa yang nanti harus kita gunakan. Yaitu ternyata penelitian kualitatif. Gitu. Lanjut, Vin. Oke, cukup sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila banyak salah kata. Jadi bagi yang mau bertanya, silakan berdiskusi di grup. Jadi cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf, sudah banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.